Selamat pagi jemaat Tuhan. Senang kembali rasanya pada pagi hari ini kita boleh diberi kesempatan sekali lagi untuk datang kepada Tuhan, untuk meninggikan namanya, mencari wajahnya pada pagi hari ini. Sebelum kita beraktivitas memulai hari kita, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukur pengagungan kepada Tuhan. Ungkapkan kasih-Mu kepada Tuhan. Ungkapkan sukacitamu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kiraba syakara la 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 ya raba syakara la 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 la. Shikira bala ya la 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 ya raba ya raba ya raba ya la 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 la. Shikira la 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 ya raba ya la 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 la. Naikkan syukur, pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya Rabba syukur la 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 ya Rabba ya la 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 la. Hallelujah. Terima kasih Tuhan, Tuhan, Tuhan. Haleluya, haleluya. Patakara la 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 ya Rabba ya la 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 ya Rabba ya la 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 la. Shikira pa ya Rabba takara ba ya la 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 ya la 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 ya Rabba ya la 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 la. Shikira pa ya Rabba 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 ya la 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 ya la 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 la. Shikira pa ya Rabba takara la 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 ya Rabba shikira. Terima kasih Tuhan. Sebab tanpa-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Amin Yesus. Kami lemah tanpa Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Karena Engkau kekuatan kami, kekuatan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Amin, Tuhan. Sehingga kami boleh mampu melewati hari-hari bersama-Mu Tuhan. Melewati setiap badai kehidupan ini bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku, Kau kekuatanku. Engkaulah kekuatanku,
tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Bersama-sama nyanyikan pujian ini. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Dengan penuh iman kepada Tuhan, katakan bersama. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, dari bumi, besar kasih-Mu. Hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, sukacitaku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya,
Haleluya. Yesus, Yesus, ku sembah, ku sembah. Ya Rabba shira la 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 la, ya Rabba ya la 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 la. Shira ba ya la 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 la. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Rabba shkera la 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 la. Shkera pa ya Rabba takara la 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 la. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Merindukan Tuhan lebih lagi, lebih lagi. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kami percaya Tuhan ada kekuatan saat kami datang kepadamu, saat kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika sebentar kami mau juga mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu lebih lagi kepada setiap kami Tuhan. Ini kami Tuhan, mempersiapkan diri kami, hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk menyambut firman-Mu, untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, shalom Bapak Ibu, ya saudara-saudari semua yang mengikuti doa pagi pada pagi hari ini. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebuah sharing mengenai tentang kekuatan tangan Allah. Ya. Kalau kita berbicara soal kekuatan tangan Allah, pasti pengertiannya adalah ada hal yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, manusia nggak bisa melakukannya. Jadi ada campur tangan Tuhan
yang begitu luar biasa untuk membantu segenap hidup kita. Contohnya yaitu mujizatnya yang dinyatakan, yang tidak bisa dilakukan oleh setiap manusia, tapi dari Tuhan. Nah, pastinya kita butuh mujizat Tuhan ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita harus menyadari bahwa sebagai manusia, kehidupan kita ini memiliki kekuatan yang terbatas, pikiran yang terbatas, memiliki wawasan yang terbatas, semuanya serba terbatas. Kita itu manusia yang terbatas Bapak Ibu. Karena kita adalah manusia yang terbatas, makanya kita butuh Tuhan, entitas yang tidak terbatas itu untuk menolong kehidupan kita. Amin. Nah, selain itu Bapak Ibu, berbicara tentang kekuatan Tuhan, kekuatan tangan Tuhan, percaya nggak Bapak Ibu kalau dengan kekuatan tangan Tuhan juga, Tuhan membuat kehidupan kita itu dilepaskan dari budak dosa. Ya, kita dibebaskan dari budak dosa karena kehadiran Yesus Kristus sudah mati, menebus kehidupan kita, dan setiap yang percaya kepadanya tidak lagi binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Ya, nah kita mau baca Bapak Ibu seperti apa kejadiannya. Kita baca dulu dari Keluaran 13 ayat yang ketiga. Keluaran 13 ayat yang ketiga. Mari simak baik-baik. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Ya, Bapak Ibu bisa garis bawahi tentang peringatilah hari ini. Nah, Keluaran 13 ayat 3 ini berbicara ketika bangsa Israel itu akan keluar dari tanah Mesir, perbudakan dari tanah Mesir selama 40 tahun, ya, 400 tahun, ya, selama 400 tahun diperbudak oleh Mesir. Lalu di dalam Mesir ini mereka berteriak dan minta tolong sama Tuhan, dan Tuhan mendengarkan doa mereka. Dan akhirnya Tuhan mendengarkan doa mereka, meminta Musa untuk memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Nah, keluar dari tanah Mesir Bapak Ibu, Tuhan memberikan tulah kepada Mesir sehingga bangsa itu bisa keluar. Ya, dan di tulah yang terakhir itu adalah tulah anak sulung, dan pada hari itu juga mereka sedang merayakan Paskah. Nah, suatu kebetulan Bapak Ibu, mereka juga sedang merayakan Paskah. Nah, di waktu itu Bapak Ibu, ya, firman Tuhan berkata kepada Musa, kepada bangsa itu di Keluaran 13 ayat 3 ini. Peringatilah hari ini sebagai pada hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangan Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan suatu pun yang beragi, ya, roti tidak beragi. Ini ketika mereka sedang merayakan Paskah Bapak Ibu. Nah, ada sebuah kejadian yang sama dengan ini, ya, yang terjadi pada perjanjian baru. Bapak Ibu ingat kejadian ini, ya, hampir sama, ya, yaitu ketika Tuhan Yesus melakukan peringatan Paskah sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Tuhan Yesus melakukan Paskah perjamuan akhir dengan para muridnya, ya. Itu Yesus membasuh, lalu membagi-bagikan roti dan anggur, serta berkata demikian, ya. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 25 sampai 26, ya, 23 sampai 26. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya
dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, kata peringatan akan aku ini digaris bawahi Bapak Ibu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi ketika kita melakukan perjamuan kudus Bapak Ibu, tanpa kita sadari kita sudah melakukan peringatan juga. Ya, peringatan akan kematian Tuhan. Dan tujuan Tuhan Yesus mati ini kan untuk menebus dosa kita. Dan memerdekakan kehidupan kita yang tadinya menjadi budak dosa atau menjadi hamba dosa, kita dipanggil menjadi hamba kebenaran oleh karena Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hampir mirip ya dengan tadi Keluaran 13 ayat 3 dengan Kisah Para Rasul 11 ayat 23 sampai dengan 26. Ya. Nah, kita mau bedah Bapak Ibu dari Keluaran 13 ayat 3 ini ya, di garis bawah yang tadi peringatilah hari ini. Memperingati hari ini tuh maksudnya peringatilah hari ini tuh memperingati apa Bapak Ibu? Memperingati waktu di mana pada perayaan Paskah dengan kekuatan Allah, Allah mengeluarkan bangsa Israel dari budak Mesir. Ya, dari perbudakan di Mesir. Dengan tangan yang kuat, dengan mujizat yang tidak bisa ditiru oleh manusia, Allah melakukan dengan kekuatannya membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sedangkan kejadian yang ada di 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26, itu kita mau sedang memperingati waktu perjamuan kudus atau waktu Paskah juga, di mana Yesus mengadakan perjamuan akhir. Dan sebelum mati disalibkan, perjamuan akhir sebelum Yesus mati disalibkan untuk menebus kita dan menebus kita dari dosa, dari perbudakan dosa. Ya, sama Bapak Ibu dalam kedua hal ini. Ya, banyak yang berkata bahwa banyak yang berjasa atas kematian Yesus, termasuk Yudas, termasuk tentara Romawi, banyak ejekan-ejekan demikian Bapak Ibu. Tapi kita tahu itu bukan karena mereka, tapi dengan kekuatan Allah, suatu hal yang membuat Yesus lahir, yaitu dengan kekuatan tangan Allah itu dengan Bapak Ibu mengutus firman-Nya untuk inkarnasi menjadi manusia. Itu adalah satu contoh kekuatan tangan Tuhan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Ya, itu dari pihak Tuhan. Dan yang kedua, ya Bapak Ibu, ketika kita memperingati Paskah ini, yaitu ketika Yesus mati, ya. Dengan Yesus mati, maka Yesus dibangkitkan oleh Allah. Ya, Yesus dibangkitkan oleh Allah. Karena Yesus dibangkitkan oleh Allah ini menjadikan Yesus ini dengan kekuatan Allah ini memberikan kuasa baik di bumi maupun di surga kepada Yesus. Allah memberikan kuasa ini kepada Yesus. Dan itulah Yesus menjadi Tuhan atas hidup kita. Ya. Jadi hanya dengan kekuatan tangan Allah saja Bapak Ibu kita bisa mendapatkan kesempatan untuk memperingati ya tentang makna Paskah yang sebenarnya yang sesungguhnya pada saat itu ya, tentang kematian Tuhan. Di dalam Perjanjian Lama mengatakan melalui kekuatan tangan Allah mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir ya dengan 10 tulah.
Sedangkan di dalam perjanjian baru, melalui kekuatan tangan Allah, dia mengirimkan firman-Nya untuk menjadi manusia. Itu adalah sebuah kekuatan tangan Allah. Dan Yesus berkuasa menyerahkan nyawanya. Ya. Yesus yang adalah 100% manusia dan Yesus yang adalah 100% Allah. Kalau misalnya dia mau menggunakan kealahannya, bisa Bapak Ibu. Tapi kenapa Yesus gak mau menggunakannya? Karena dia memang harus melakukan tugasnya. Apa yang Tuhan perintahkan itu totalitas sampai akhir. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ya, Yesus sendiri yang berkuasa untuk menyerahkan nyawanya, dan itu adalah kekuatan dari tangan Allah sendiri, ya. Dan yang ketiga, melalui kasih karunia dosa kita ditanggung oleh Yesus yang sebenarnya kita nggak layak, ya. Tapi karena Tuhan mengasihi kita, karena ada campur tangan Tuhan mengasihi hidup kita, sehingga kita tidak lagi diperbudak oleh dosa dan kita dipanggil untuk menjadi hamba kebenaran. Ya. Dan yang terakhir, Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Ya, ini juga berasal dari kekuatan dari Allah yang membangkitkan Yesus, ya, dan membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan menjadi imam besar bagi setiap hidup kita, Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita bersyukur sama Tuhan. Karena melalui kekuatan tangan Allah kita tidak lagi menjadi hamba dosa, melainkan kita menjadi hamba kebenaran. Dalam Roma 6 ayat 18 mengatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ya, apapun pergumulan kita, percayalah Bapak Ibu, kalau dari zaman dulu, perjanjian lama aja, Allah sanggup mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Kalau di zaman Yesus, Allah masih sanggup menyatakan mujizatnya dengan mengirim firman-Nya untuk menjadi manusia dan mati di atas kayu salib bagi kita dan membangkitkannya dari antara orang mati. Apalagi kehidupan kita saat ini Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan yang sama, Allah yang sama, dengan kekuatan tangannya yang sama dan kuasanya tidak pernah sirna atau tidak pernah berakhir Bapak Ibu. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mujizat Tuhan bisa dinyatakan bagi setiap hidup kita. Permasalahannya adalah, apakah kita sudah cukup rendah hati untuk memberikan hidup kita, untuk datang pada Tuhan. Apakah kita sudah tekun untuk mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Kita berteriak sama Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau berdoa, kita mau akhiri renungan pada hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Apa yang terjadi dulu, terjadi pada Yesus, itu juga terjadi pada kehidupan kami Tuhan. Amin. Kehidupan kami sudah Engkau tebus. Engkau sudah lepaskan kami dari belenggu dosa. Amin. Engkau sudah bebaskan kehidupan kami dari budak dosa. Dan Engkau memanggil hidup kami untuk menjadi hamba kebenaran. Oleh sebab itu Tuhan, pimpin setiap kehidupan kami. Untuk bisa memperingati, untuk bisa mengenal Engkau. Bahwa kekuatan Tuhan itu masih tetap bisa dinyatakan dulu, sekarang maupun selama-lamanya. Yang akan datang pun tangan Tuhan bisa dinyatakan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa Tuhan. Dalam apapun pergumulan umat-Mu, Tuhan Engkau yang jamah. Engkau yang memberikan pertolongan dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan hari ini, Tuhan pimpin kami. Dan bukan dengan kekuatan dan kegagahan kami bisa Tuhan. Tapi kami sadari kehidupan kami manusia adalah terbatas. Oleh sebab itu kami minta Roh Kudus memimpin kami. Dan kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau yang memimpin kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarkan Kau terus pimpin umat-Mu untuk terus berjalan bersama-sama dengan Engkau sampai kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Memberkati setiap jemaat-Mu, memberkati setiap mereka Tuhan yang sakit, baik mereka yang di rumah sakit maupun di rumah. Kami percaya Tuhan,
kuasa Tuhan dinyatakan. Biarkan kuasa kesembuhan itu mengalir dalam kehidupan mereka pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau yang jamah, Engkau yang memberikan kekuatan Tuhan. Sehingga jemaat-Mu boleh menerima aliran kesembuhan. Dan ajari kami untuk bersyukur atas apapun yang Tuhan beri pada hari ini. Karena kami tahu Tuhan pasti menyertai kami. Tuhan tidak akan melepaskan kehidupan kami sedetik pun. Karena Engkau perhatikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Biarkan Engkau yang bekerja saja dalam kehidupan kami. Amin. Di dalam nama Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.